Imam Ibnu Hibban. Hadis ini datang dari Abu Hurairah. Dosa ringan tapi siksaannya pedih. Dari saking pedihnya, orang yang dikubur disiksa, teriak, Nabi mendengar. Ketika Nabi mendengar sampai bergetar, warna kulitnya berubah. Ibu gimana kalau nengok hantu? Ibu kalau nengok hantu berubah nggak warna kulit? Jangankan nengok hantu Pak Ustaz, nengok suami tak mandi Pak Ustaz berubah. Jadi gimana tuh maksudnya berubah? Ini di sini tak dijelaskan. Jadi intinya Nabi Muhammad itu berubah karena bagaimana sisaan kubur itu. Berarti sisa kubur ini ada. Salah satu yang dalam hadis ini siksa kubur itu nyata, yaitu adalah dosa ringan. Gimana dosa dengan yang lain? Dosanya cuma satu, sering tak cebok. Kencing pun tidak sempurna mencebokkannya, sehingga ada masih sisa najis. Ketika najis celana dalam atau kecipratan kesana kesini sholat, bagaimana sholatnya diterima? Makanya ibu-ibu hati-hati ketika cuci, selesai buang air kecil. Yang terjadi banyak ya laki-laki yang di mall gitu biasanya, karena kan di mall itu kan bermacam-macam, tidak semuanya pakai keran. Ada yang cuma tisu saja. Tisu tak masalah, yang penting harus betul-betul kering, karena boleh. Itulah pentingnya kita itu mengaji agar sedikit saja dosa kecil ini mengakibatkan besar. Nah, Rasulullah ini mendengar karena Rasulullah ini bukan manusia biasa. Yang kedua apa tuh Ustaz? Namimah. Namimah, mengadu domba. Ini bulannya pas bulan Rajab, adalah peristiwa Isra Mi'raj. Salah satu bentuk dosa yang ditampakkan ke Rasulullah ketika Mi'raj adalah namimah. Bagaimana? Rasulullah itu satu-satunya nabi yang masih hidup yang Allah tampakkan surga dan neraka. Nabi lain tak ada. Kapan tuh Pak Ustaz? Ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj Nabi bukan hanya sekedar, jadi tujuan dari Mi'raj naik ke atas bukan hanya sekedar ngasih perintah sholat. Linuriyahu min ayatina. Apa tujuan dari Isra Mi'raj? Linuriyahu, agar Allah itu memberikan, memperlihatkan, menampakkan ke Nabi Muhammad ayatina, kebesaran Allah. Jadi wajar Nabi Muhammad ketika bercerita tentang neraka. Kenapa? Karena Nabi tahu sama neraka. Makanya di hadis-hadis Nabi itu bahwa ada siksa kubur, bahwa ada siksa di neraka. Nanti di akhirat ada orang yang dibangunkan di kiamat itu berwajah kambing, berwajah B2, berwajah guguk. Karena Rasulullah sudah Allah tampakkan neraka. Beda dengan Nabi yang lain. Nabi yang lain tidak. Jangankan neraka surga, sama Allah pun nampak Allah. Karena Nabi itu diundang sama Allah. Nabi tak pakai proposal mau bertemu sama Allah. Beda dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa pakai proposal, ya Allah, aku pengen ketemu engkau ya Allah. Karena ini tuntutan manusia zaman pada saat itu. Nabi Musa itu didesak, Musa, aku akan menyembah Allah kalau aku nampak Allah. Ya, minimal Nabi Musa bertemu dulu. Makanya maksa Nabi Musa bertemu di Gunung Tursina, akhirnya tak kuat. Padahal Allah tidak menampakkan wujudnya, Allah menampakkan sinarnya saja. Terpental Nabi Musa 50 tahun baru sadar. Coba bayangkan. Tapi kalau Nabi Muhammad hebat, tak perlu minta. Nabi Muhammad diundang sama Allah, sama dengan kesusahan dan kegalauan. Nabi Muhammad SAW ini langsung dikasih sama Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Gak apa-apa, lagi perbaiki. Kalau Nabi Muhammad ini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, apapun yang kau minta aku kasih. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na an. Bukankah aku sudah melapangkan dadamu Muhammad? Ini mati total atau lagi perbaikan? Panas gak Ibu kira-kira? Ya. Kalau 1 jam panas? Belum di neraka. Lanjut aja Bu ya, sambil lalu. Sambil kita tunggu apakah. Jadi dosanya apa Bu? Hanya kencing tidak cebok. Yang kedua ngadu domba. Ibu tahu ngadu domba?
Nabi Muhammad itu ketika sampai di neraka itu ditampakkan perempuan yang di tangannya keluar kuku besi, tajam luar biasa, panjang-panjang. Apa yang dilakukan perempuan itu? Tes. Baik. Apa yang dilakukan perempuan itu? Mencakar-cakar mukanya. Mukanya dicakar sampai tinggal tengkorak. Matanya pun dicongkel sendiri. Coba bayangkan. Perempuan itu selesai hancur muka ini, rambut pun rontok ditarik-tarik. Selesai itu langsung Allah kembalikan mukanya. Dicakar lagi, tumbuh lagi itu. Kuku dari besi. Besinya bukan besi dunia. Kalau besi dunia ibu tahu kan? Pisau Jerman. Oh itu klek. Ini pisaunya bukan made in Jerman, made in neraka. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, siapa itu? Kok mencakar-cakar mukanya sendiri? Itu umatmu Muhammad. Dan yang digambarkan perempuan. Berarti yang banyak ngadu dombanya perempuan. Di situ disampaikan riwayatnya bukan laki-laki. Ya tentu semuanya bukan untuk perempuan. Jadi bagaimana dosa namimah ini, mengadu domba ini? Omongan dari A, blok A sampai blok B ini diadu orang. Orang musuh biasa tapi dipasmanasi. Kau tahu nggak kata si A, kamu tuh orangnya pelit, kedekut, gigit. Makanya kamu itu nggak dapat rezeki, kamu tetap miskin. Kata si B disampaikan lagi, kamu tahu nggak kata si B, kamu tuh orangnya sombong, lama-lama kamu mati mendadak stroke. Diprovokasi, diadu domba. Ini namanya. Jadi dosanya ini sebelum sampai ke akhirat saja, ini hadisnya disiksa. Maka Nabi setelah itu ambil pelepah korma ditancapkan. Kaget semua sahabat, ya Rasulullah ngapain kok ditancapkan? Ini untuk meringankan siksanya. Selama pelepah korma ini tidak kering, maka ini akan mengampuni. Bertasbih minta ampun kepada Allah untuk dua orang ini yang sedang disiksa oleh Allah di kubur. Makanya kita sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih. Kapan itu Pak Ustadz? Sebelum salam pertama. Kalau tak hafal cari di Google. Sudah hafal semua? Belum ya? Coba ikutin saya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min adzabi wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Berarti ada 4 yang kita minta. Ya Allah, lindungi saya dari neraka jahanam, lindungi saya dari siksa kubur, lindungi dari fitnah kehidupan dunia, hidup dan mati, dan lindungi saya dari fitnah Dajjal. Dajjal itu nanti akan datang di hari akhir yang memprovokasi umat Islam yang sudah iman, yang sudah Islam, tapi masih ada ujian lagi. Kalau iman kita kuat, kita tidak akan ikut dengan Dajjal. Dajjal hanya sebentar saja. Diriwayatkan itu hanya sekitar 24 jam saja. Tapi bersih disamperin orang-orang yang imannya lemah. Kamu ikut aku, ini ada roti. Kita sedang panas, sedang lapar, sedang haus. Asalkan kamu ikut aku, kamu tak percaya dengan syahadat, selesai. Kita mati dalam keadaan kufur. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari Dajjal. Baik, hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqul malaa'inah ats-tsalatsa. Takutlah engkau kepada 3 perkara yang dilaknat. Ada 3 perkara yang dilaknat oleh Allah, maka jauhilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila mal malaa'inus tsalatu ya Rasulullah. Dikatakan apa itu yang dilaknat, yang 3 yang dilaknat ya Rasulullah? Yang pertama, ayyaquda ahadukum fi dhilli yastadillu bihi. Duduk di, sebenarnya bukan duduk ini, mengeluarkan air besar sama air kecil.
Kita dilarang membuang air kecil dan buang air besar di bawah pohon yang rindang. Kalau di rumah ya tak mungkin lah Pak Ustaz. Gila Pak Ustaz. Ini biasanya orang kalau sudah kebelet naik mobil lewat tol di Jawa kan, tiba-tiba ada pohon. Kita bahas nanti kenapa bisa dilarang. Aufi torikin di jalan, meskipun itu tidak ada rumah. Biasa kan di mana, di kebun-kebun kita di kampung itu kan. Jadi tak boleh kita kencing di jalan. Aufi nakimain, atau di tempat perendaman air, ada air yang menggenang. Kalau di kampung saya itu ada, saya kan pesisir dekat pantai. Di sebelah saya itu namanya pegunungan. Jadi orang Madura bilang itu, kamu orang mana? Pesisir, berarti dekat pantai. Kalau kamu orang gunung itu maksudnya dekat gunung. Di gunung itu di batu, di tempat saya itu kan batu yang untuk bangunan kan bukan dari semen. Dia batu putih yang di mesin. Apa namanya? Iya, batu yang dipotong, dicetak. Jadi dia batu besar, bukit itu, tapi batu putih dia. Makanya kalau di Madura bikin rumah nggak pakai besi, kuat. Rumah saya sudah mulai dari kecil saya sampai sekarang kuat lebih kuat dari besi. Dan di situ di kampung saya kan pakai itu campurannya, semennya pakai putih itu, apa tuh? Iya, gempen. Batu yang dibakar itu. Nah, yang tempat pembakarannya itu sumur namanya Cidok itu. Ibu tahu. Jadi batu gunung itu dibakar sampai melepuh, kan jadi serbuk. Nah serbuk itulah dicampur dengan semen dan pasir. Kalau di Batam kan tidak, pasir sama semen itu aja. Makanya di kampung itu nggak pakai besi, kuat. Nah di kampung itu yang disisa untuk membuat batu putih itu yang dicetak, itu ada melengkung ini. Makanya ada sampai di sana tuh ada tempat wisata sisa dari potongan batu sehingga membuat jadi kolam. Nah situ namanya tambiyuh namanya. Orang kampung itu tambiyuh. Ada batu yang seperti sekantang dua kantang tergenang air. Jadi apapun bentuknya kita dilarang kencing di genangan air. Jadi ada tempat yang dilaknat, kita dilarang keras membuang air kecil ataupun air besar di 3 tempat. Yang pertama di bawah pohon rindang, yang kedua di tengah-tengah jalan, di jalan orang, dan yang ketiga di genangan air. Tidak boleh. Apa alasannya? Alasannya ada di halaman selanjutnya itu kalau nggak salah. Nanti di mana ini? Nah, di halaman selanjutnya nomor 28 paling bawah. Alasan pertama kalau kita kencing di bawah pohon rindang, biasanya itu di bawah pohon rindang ada lubang-lubang semut. Biasanya kalau anak-anak seumuran SMP kalau lagi main, itu biasanya kalau ada lubang sambil kencing berdiri terus lubangnya itu dikencingin. Pernah tahu kan? Kalau punya anak laki-laki. Kenapa? Takut di situ ada semut. Semutnya pun lagi pilkada, lagi kampanye dia, lagi ribut-ribut, tiba-tiba datang banjir, aing puting beliung kan, datang banjir, ada banjir, rupanya si kawan itu kencing, bahaya. Nah kalau yang di nomor 28 ini, Rasulullah menyampaikan, naha Rasulullah SAW ayyubana fil hujri, dilarang berkencing keluar air kecil, buang air kecil di batu. Qalu li Qatadah ma yukrahu minal qawli fil hujri qala la yuqalu di lubang masakinul jin, karena lubang-lubang di tanah banyak yang ditempatin jin. Kenapa Pak Ustadz? Bukannya kita usir? Tidak boleh. Jin ini sama dengan kita. Dua makhluk ciptaan Allah yang dibebani perintah Allah itu kan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan dikira jin itu tidak sama dengan seperti kita. Faulaika taharraw rasyada. Ada beberapa jin yang setiap hari dia mencari jalan rasyada, yang lurus. Berarti ada juga jin muslim. Fa inna muslimun. Jadi ada jin muslim setiap hari mengaji seperti kita. Jadi kita jangan merasa hebat, jangan merasa paling beramal, karena ada juga jin yang juga seperti kita, selalu setiap hari mencari jalan yang baik. Jadi kalau kita
kencing di lubang-lubang itu adalah tempat jin. Takut jinnya juga lagi sedang kenduri. Jinnya lagi kenduri, akikah, lagi sunatan anaknya kan. Nanti tiba-tiba datang, waduh, ini kelakuan manusia memang tak betul. Datang banjir, sekaligus angin puting beliungnya, kena angin. Jadi larangan tempat yang dilaknat ada berapa, Bu? Ada 3. Yang pertama, di bawah pohon rindang tidak boleh kita buang air besar atau air kecil, atau di jalan atau di genangan air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bimanzilatil walidi. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku nih kepada kalian bimanzilatil walidi, sama dengan orang tua dan anak. Maksudnya apa? Rasulullah ini mengibaratkan aku nih orang tua dan kalian tuh anaknya. Maka jangan ngeyel kalau dikasih tahu. Kenapa? Karena banyak perintah-perintah dan larangan Nabi Muhammad memang tidak ada sampai ke haram. Jadi contoh seperti tadi ini kan tempat dilaknat, memang bahasanya tidak haram. Tapi kalau tempat dilaknat sampai kamu melakukan hal seperti ini, kamu orang yang terlaknat. Orang terlaknat berarti jauh dari rahmat. Orang yang sudah jauh dari rahmat tidak ada bedanya dengan setan. Nah, seperti itu. Dan di sini tidak dikatakan apakah haram, tidak. Innama ana lakum bimanzilatil walidi. Aku dan kalian ini seperti ayah, seperti orang tua dan anak. U'allimukum, aku akan ajarkan kepada kalian. Fa idza jaa ahadukumul ghaitah fala yastaqbilil qiblata. Kalau ada di antara kalian yang membuang air besar, fala yastaqbilil qiblatah, jangan menghadap ke kiblat. Au wala yastadbirha wala yastatib yaminihi, jangan pula membelakangi kiblat. Kalau sudah terlanjur Pak Ustadz bikin WC di rumah yang menghadap kiblat, berarti tukangnya harus mengaji. Apalagi tukang yang ngerjain di masjid. Jadi kalau sempat ada di masjid WC-nya menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, ini berarti tukangnya bahkan pengurusnya tidak peduli. Dan ini disampaikan, ini tidak haram. Larangan ini tidak haram, ini lebih ke adab, lebih kepada etika. Coba cek masing-masing ibu di rumahnya. Kalau misalkan di WC ibu, duduk ibu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ibu nyerong, tak masalah, tak sesuai dengan WC jongkoknya itu. Misalkan WC jongkok gini, berarti kan membelakangi kiblat. Jadi ibu sendiri yang melengos ke sini. Kenapa kok berubah, Mak? Aku udah ngaji, aku tak lagi Jadi, aduh gimana Pak Ustadz nanti kecipratan kemana-mana, itu bisa diatur. Jadi pulang dari sini, ibu tengok WC-nya. Ini kiblat kan ini ke sini ya. Nah, mana rumahnya orang ini? Nah, tengok dicek. Jadi caranya kalau bongkar lagi biaya banyak. Jadi caranya gimana? Ibu yang harus bengkok. Nah, muter gitu, muter. Kalau sempat tahu, kemana ini kok berannya sampai ke dinding? Oh, aku tadi muter bang, muter sebentar, belok kanan gerak. Bisa kan Bu ya? Ya, ini tidak sampai ke haram. Karena kemarin nanya, Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Toilet saya toilet mahal Pak Ustadz, toilet duduk, bukan jongkok lagi. Cemana Pak Ustadz, biaya lagi Pak Ustadz, sayang Pak Ustadz, mending kasihan ayatin. Ibu yang miring saya bilang. Meskipun toiletnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ibu yang atur aja sendiri. Bisa diaturkan tuh? Nah, ini buktinya mengaji, jadi hasil. Tapi kalau ditanya apakah haram? Ya enggak haram. Ini kan adab. Makanya Nabi itu diawali dengan, coba bayangkan, Nabi melarang orang menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil atau membelakangi, tapi diawali kata ana lakum bimanzilatil walidi. Aku ini dengan kalian ini macam orang tua. Dan jadi seakan-akan kalau kalian tidak ikutin ini, memang tidak haram, tak masuk neraka, tapi kalian durhaka sama aku. Paham maksudnya? Nah, maka di garis bawah itu kata-kata Nabi itu. Dan kita sudah mengaji, kita sudah mendengar langsung, meskipun tidak langsung dari Nabi, dari saya pun dengar dari guru. Paham sampai di sini ibu-ibu? Wala yastatib biyaminihi. Kemudian juga jangan membersihkan dengan tangan kanan. Ini adab-adab di toilet.
Maksudnya bukan membersihkan keramiknya, membersihkan sisa beraknya itu loh. Paham maksudnya? Cebok maksudnya. Ibu kemana-mana nanti dikira bersihkan. Kalau nyikat keramik ya itu sama tangan kanan, tak kuat lah. Membersihkan sisa itu loh. Jadi caranya bukan, kalau tak bisa kidal Pak Ustadz, diusahakan. Kalau kidal itu kan tidak selamanya tidak bisa kan digunakan. Tetap harus yang kiri ya. Berarti bukan dengan kanan. Kalau kanan ini kan makan. Nanti kalau ibu pakai tangan kanan cemana kalau mau makan? Ini ya. Takut ada sisa di kukunya itu kan. Nah, sebutir 2 butir. Nanti kalau sempat sisa ibu makan berarti 1 tahun ibu makan segini lah. Masya Allah, tabarakallah. Paham Bu ya? Baik, kita lanjut lagi. Wa an makulin qala naha Rasulullah SAW ayyubala fi abwabil masajid. Jangan, ini larangan, tidak boleh kencing di pintu masjid. Kenapa Rasulullah sampaikan seperti itu? Masjid zaman dahulu bukan masjid seperti sekarang. Zaman dahulu seperti Masjid Nabawi itu aslinya kan 33 lebarnya, 33 meter lebar, panjangnya itu 30 meter. Cuma sekarang yang sudah lebar dilebarin. Dulu ada kisah orang yang kencing di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi saat itu masih pelepah kurma. Kenapa pelepah kurma? Karena jarang hujan. Jadi cukup untuk menghalangi panas saja. Kemudian sekelilingnya itu ya tembok-tembok biasa dan di bawahnya masih pasir. Jadi ada orang Badui, orang Arab Badui belum masuk Islam, kencing saja di situ. Akhirnya sahabat nengok langsung marah. Setelah marah sahabat itu langsung teriak, hampir saja mau dijotos sama sahabat itu. Tapi pas waktu itu ada Rasulullah. Jangan kamu marahin orang itu. Dia kan gak tahu, dia bukan Islam. Tapi bagaimana? Rasulullah menghampiri orang itu. Lain kali kalau kencing di masjid, kalau kencing jangan di sini. Ini masjid. Oh masjid ya Rasulullah. Nah, itulah cikal bakal orang yang berdoa untuk Nabi Muhammad dan tidak berdoa untuk orang yang lain. Ini contoh bukti Rasulullah punya sifat rendah hati. Namanya hayyin dan layyin. Ada 4 sifat yang diharamkan orang ini kalau punya 4 sifat masuk neraka. Yang pertama hayyin, yang kedua layyin, yang ketiga qoribin, dan yang keempat sahlin. Hayyin adalah rendah hati. Layyin lemah lembut, tidak kasar. Qoribin orangnya supel, mudah bergaul, cepat nangkep, tidak jaim, tidak sok-sokan, tidak memilih-milih circle. Ini qorib namanya. Yang keempat sahlin, orangnya gampangan, bukan gampangan murahan, tapi mudah memberikan bantuan. Rasulullah membuktikan bahwa Nabi itu orang yang rendah hati dan layyin. Wa qalu layyinan. Hayyin, layyin, Nabi lembut. Lain kali, akhirnya apa yang terjadi? Oh iya, Muhammad kamu memang baik, tapi sahabatmu itu jahat semua. Gara-gara itu dia masuk Islam. Setelah masuk Islam dia berdoa, Allahumma arham ma'ana wa Muhammadan wa la tarham bi ahadan. Ya Allah, berikan kasih sayang kepadaku dan kepada Muhammad. Jangan engkau kasih sayangi mereka yang marah. Nabi menegur, kalau berdoa tak boleh jahat-jahat. Itulah hadis bahwa kita berdoa tidak boleh yang jelek-jelek. Meskipun ibu disakiti sama orang, didolimi sama orang, jangan mendoakan yang tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan mati ya Allah, tapi kasih stroke dulu ya Allah, jangan langsung mati. Nah, ini tak boleh. Meskipun berdoa, meskipun ibu sakit hati sama orang, doakan ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah. Jangan mendoakan yang laknat, yang tak baik. Ini contoh ketika ada orang yang kencing di masjid. Jadi zaman dahulu, karena masjid itu bukan dianggap tidak seperti masjid sekarang, dia masih tanah biasa. Maka ini larangan kencing di pintu masjid. Jadi apa maknanya? Jangan sampai buat toilet yang dekat dengan pintu masjid. Dekat dengan masjid itu maksudnya tidak ada celah. Kalau ini kan sudah di pinggir. Jadi makanya membangun masjid itu ada adatnya juga. Penting ketika kita mengundang orang untuk membuat masjid, membangun masjid, renovasi masjid, yang paham juga dengan agama, agar tidak dilabrak adab-adabnya itu.
Jadi kita sudah dapat ini juga hikmahnya ini. Ada 4 sifat yang diharamkan masuk neraka. Ala ukhbirukum man tahrumu ilan nar, man tahrumun nar. Siapa ada, kata Nabi, aku akan berikan kabar kepada kalian, ada 4 orang yang haram masuk neraka dan neraka haram menyentuhnya. Yang punya sifat hayyin, rendah hati, tidak sombong. Yang kedua, tutur katanya lembah lembut, tidak pernah kasar, tidak pernah nyelekit kata-katanya, tidak pernah nyakitin. Dan yang keempat, qaribin, karib, sudah menjadi bahasa Indonesia, karib, mudah bergaul, cepat nangkep. Ketika nanya, tidak cuek. Contoh bagaimana Pak Ustadz? Kalau berhadapan masih mending. WhatsApp Pak Ustadz, banyak-banyak kami WhatsApp, centang biru 2, tak dibalas Pak Ustadz, sombong kali dia. Ini termasuk juga, awas masuk neraka. Ada yang seperti itu. Pernah ibu WhatsApp orang centang biru sampai banyak 2 paragraf, tak dibalas. Ada. Tapi jangan seudon dulu, mana tahu dia lagi gak mau. Iya. Kalau si ibu nggak baca bu, dia udah centang biru masalahnya. Cuma dia bicara, saya nggak baca nih. Ini banyak orang tersinggung gara-gara ini. Gara tersinggung gara udah centang biru. Ya maksudnya kedua yang kata ibu tadi sibuk, jadi cuma dibaca saja. Kalau mau ngetik lama, akhirnya apa yang terjadi? Dikirim pakai suara. Ada kawan saya dari Madura itu, dia tak bisa nulis. Jadi kalau balas dia nunggu suara saya. Kadang suara aku tak jelas juga. Jadi yang terakhir sahlin itu maksudnya memudahkan orang. Yuridu bikumul usra, yuridu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah saja memudahkan hambanya, masa kita tidak memudahkan? Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang lain, tetangga, saudara di dunia, maka di akhirat Allah juga akan mudahkan. Maka jadi orang mudahkan, tapi bukan karena memberi hutang ya. Nah, itu lain lagi, ada adabnya kalau mau hutang. Hutang terus tetap tak dibayar, itu kamu pelit. Padahal ada hadis loh kata Ustaz Nuruddin, kamu tak membantu saya. Tapi hutang yang kemarin tak dibayar, ini kan repot juga. Bukan aku tak bantu, tapi hutangmu yang lama aku bayar. Ingat bu, yang 1 rupiah kita hutang kepada orang, melayang roh kita itu. Susah kita mau masuk surga. Makanya ketika meninggal, Bapak Ibu, saya sebagai swahibul hajah, orang yang bertanggung jawab atas ibu almarhum ini, apabila ada tanggung jawab yang perlu kami bebankan ke kami. Mungkin ada hutang 1 rupiah 2 rupiah. Jangan sampai hutang tak dibayar. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum falyantur dzakarahu salata maratin. Nah, ini baca sendiri bu ya, ini khusus laki-laki yang sama. Apa bacanya? Kalau laki-laki kencing, maka harus dipijat-pijat dulu gitu. Tak enak pula saya baca. Nah, itu hadisnya. Nanti kasih tahu sama suami ya. Nah, kalau laki-laki kencing, maka hendaknya pijat 3 kali. Bukan tangan yang dipijat, yang kencing itu lah. Nah, itu makanya saya tak bisa lanjutin. Nanti di garis bawahi, kalau yang tak punya kitabnya difoto, kasih tahu sama suami. Bang, kamu kalau habis kencing dipijatnya atau barang? Ini hadisnya ada. Takut ada sisa. Makanya mohon maaf, ibu sendiri kalau selesai sehari, kalau bau keringat beda. Tapi kalau bau bersin, nah itu. Makanya penting bukan jorok. Kan banyak kan ibu-ibu. Kok banyak ibu tahu dari mana Ustaz? Enggak, istri saya itu kan sering cium kan. Tengok dulu, bau enggak? Celana dalamnya masih ada sisa kencing, berarti najis, ganti lagi. Makanya celana dalam lebih banyak perempuan kan daripada laki-laki ya. 10.000 kan. Saya tahu kan Ustaz. Jadi enggak, saya kan sering diajak sama orang rumah itu. Dan rumah, kamu jangan tahu sama mahal. Siapa yang mau nengok sebenarnya itu? Yang penting bisa cepat ganti, sehari itu cepat ganti. Kalau baunya bau kencing, karena kita sholat. Makanya ibu nanti sebentar lagi kan Ramadan, sholat tarawih, pakailah ketika berangkat, kan lama tuh masalahnya. Pakailah yang baru, apalagi yang dikasih pewangi, moto tuh mantap. Paham bu ya? Hadis ini disampaikan dilarang kencing apa? Kalau laki-laki kencing hendaknya apa itu namanya bu? Memijat. Bukan mijat lehernya. Bilang sama suami bu ya,
sambil lalu. Ini sunnah Nabi. Dipijat takut ada sisanya. Diurut-urut gitu loh maksudnya. Wa an Qatadah an Abdullah bin Sarjihin radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil hujri. Ini tadi. Tidak boleh kita kencing di lubang karena salah satunya adalah lubang itu masakinul jinni. Tempatnya jin bersemayam. Jadi dilarang nanti kalau anak-anak punya anak lajang, punya anak yang laki-laki, nanti kalau kemana-mana, kalau di kampung itu kan ada yang mistis, jangan kencing di sini kan, rupanya tiba-tiba kena kencing batu, tapi jangan percaya sama itu. Banyak kan ya, ada yang ngomong nenek moyang kita itu jangan kencing kamu di sini, nanti kamu kena inilah. Apalagi yang di sawah-sawah itu orang-orangan. Itu orang-orangan itu dulu mistis sekali itu, misteri, penuh misteri. Dulu saya ditakut-takutin. Itu ada rohnya. Kan sampai di film kan, film barat pun juga gitu. Ada film barat itu yang di sawah-sawah, yang orang-orangan itu tiba-tiba jadi hantu. Kenapa? Apa namanya tuh Bu, yang orang-orangan? Oh, jelangkung. Yang di sawah itu jelangkung juga. Ibu. Jelangkung, jelangi. Kenapa? Iya. Dan juga kan kalau kita kan zaman orang kan kita kan orang kampung, ada orang kota di orang kampung semua kan, orang kampung semua. Saya orang kampung. Iya, di kampung tuh kan banyak orang jangan kencing di sini, jangan berak di sini, jangan lewat sini gitu katanya, ada hantunya lah, ada santet dan segala macam. Baik, wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha 'anit tahaddusi 'ala qada'il hajati wa yaqulu la yakhruju rajulan yadribani al-ghaitu kashifaini awrataihi ma yatahaddayani fa innallaha yamkutu 'ala dzalika. Rasulullah melarang berbicara ketika berak atau kencing. Dilarang ngomong ketika berak. Kenapa? Rasulullah pernah ketika ada di WC, ada tamu, assalamualaikum warahmatullah. Nabi tidak menjawab. Assalamualaikum warahmatullah sampai 3 kali tidak menjawab. Barulah ketika Nabi keluar, waalaikumsalam warahmatullah. Karena di dalam salam atau menjawab salam ada kalimat Allah. Kita tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam toilet itu tempatnya kubus dan khaba'is. Nanti selanjutnya kan kita dianjurkan untuk berdoa. Kenapa? Karena berak saja kalau tahu adabnya menjadi ibadah. Kok banyak lalat. Kalau kita berak, buang air besar, masuk ke toilet, itu bisa menjadi ibadah. Jangan dianggap kita masuk ke toilet. Makanya di dalam toilet fokus saja ke barang kotoran itu, jangan fokus yang lain. Banyak sekarang bawa HP, update status mak di WC. Kok Pak Ustaz tahu? Itu anak-anak SMA banyak cerita. Main game pula di situ. Main game FF. Ibu betul Bu ya? Ada seperti itu. Ibu-ibu ada seperti itu bawa HP. Jangan bohong. ya enggak lah. Jadi kita itu di dalam WC, di dalam toilet tidak boleh berbicara, apalagi yang lain-lain. Fokus saja ke barang. Karena kita lama, mohon maaf, tengok Ibu, ada kemarin saya lewat di VT. Yang tidak diperbolehkan bawa HP akan menjadi virus ketika di toilet. Tidak boleh, karena berak itu atau kencing itu mengandung oksigen yang bisa masuk ke HP menjadi virus bakteri, sehingga masuk ke HP-nya terus kita pegang. Yang kedua, pegang HP sambil tidur. Yang ketiga, pegang HP sambil ngecas HP dekat. Itu kan mengganggu kesehatan. Karena HP itu meskipun tidak, kecuali disilentkan kemudian dimatikan jaringannya, itu masih punya getaran tapi tidak banyak. Nah, biasanya kan pakai getaran itu loh, yang dipakai bangku kosong TV itu kalau live streaming hantu itu kan ada alat yang ada getaran jaringan. Jadi HP itu kan punya saya bukan orang fisika jadi tak paham saya. Ibu ilmu orang fisika. Iya, radiasi itulah tak paham. Jadi punya tekanan gitu. Makanya banyak orang yang meledak HP-nya itu kan ketika pakai headset sambil dicas. Jadi kalau dicas aja.
Ibu kan lagi ngecas juga di toilet. Kalau ngecas saja, nggak usah yang lain. Makanya dilarang ngomong, dilarang menjawab. Jadi kata Rasulullah SAW, ada dua laki-laki yang sedang buang hajat dengan membuka aurat sambil berbincang-bincang karena sesungguhnya Allah benci hal itu. Itu maksudnya dulu ini tidak pakai seperti toilet seperti sekarang. Karena buang air besar, yang buang air besar dan buang air kecil masuk ke toilet menjadi ibadah. Kenapa jadi ibadah? Bagi orang yang doa. Sebelum masuk doa apa ini? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini contohnya doanya seperti di sini. Doa sebelum masuk dan keluar WC. Bismillahirrahmanirrahim. Kana sallallahu alaihi wasallam idza arada dukhulal khala'i qala bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Saya sedikit membahas tentang doanya. Allahumma artinya wahai Allah. Kalau ibu berdoa pakai Allahumma, berarti ibu sedang merendahkan diri di depan Allah. Jadi ada ininya, ada levelnya. Paling rendah levelnya memohon kepada Allah pakai ya Allah. Yang kedua Allahumma. Yang ketiga Rabbana. Jadi kalau paling utama kita berdoa pakai Rabbana. Kalau pakai ya Allah sekedar menyebut ya Allah. Ketika ibu pakai Allahumma itu sama dengan halnya ya Allah, dengan segala kerendahan hati saya, dengan segala kerendahan diri saya memohon kepadamu. Itu pakai Allahumma. Tapi ada yang paling tinggi ketika kita berdoa pakai Rabbana. Rabbana itu artinya yang merawat kita. Rabbil alamin, Tuhan yang merawat, yang menjaga alam, yang menjaga jantung saya, yang sudah mencukupi rizki saya dengan suami saya, yang sudah menumbuhkan pertumbuhan yang baik kepada anak saya, yang sudah memberikan ilmu kepada saya, yang sudah mensejahterakan saya, yang sudah mengatur dan mengurus bayi yang saya kandung, yang sudah memberi makan pada bayi yang sedang dikandung. Itu makna daripada Rabb, ya Rabb. Jadi ketika ibu pengen berdoa betul-betul minta sesuatu sama Allah, pakai ya Rabbi, ya Rabb, Rabbana. Makanya Nabi Adam pakai bukan Allahumma, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau Allah ini sudah digabung dengan ya Allah, dengan kerendahan diri saya di hadapanmu, itu Allahumma. Tapi kalau Allah cukup Allah saja. Makanya ada level-levelnya ketika ibu berdoa. Bahkan doa nurbuat, doa untuk minta kebaikan dunia dan akhirat pakai bukan Allahumma, tapi Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Doa bukan nurbuat, itu doa sapu jagat. Iya, itu hanya di Indonesia sapu jagat. Kalau tanya sama orang Arab tak paham. Saya mikirnya doa sapu jagat macam sapu yang dibawa lampir itu. Nenek sihir itu. Jadi di Indonesia saja ini kan memang tradisinya banyak. Nah, yang kedua ini. Di sini kalimatnya menggunakan ini, sesungguhnya aku. Ini sering digunakan oleh Allah untuk memberikan kekuatan. Betul-betul, sungguh aku ya Allah. Ini sama dengan di ayat wal asri innal insana. Jadi penggunaan inna ini kan huruf taukid dalam ilmu nahwu. Inna itu huruf taukid, penguatan penuh, bukan kaleng-kaleng. Betul-betul rugi manusia. Kenapa? Agar tidak disepelekan. Jadi kalau ada kata inna, kita diajarkan oleh Allah untuk tidak menyepelekan hal ini. Jadi doa untuk masuk ke toilet ini bukan hal yang sepele. Makanya ibu jangan sampai lupa. Banyak orang yang sudah hafal tapi lupa. Dan ingat ketika masuk toilet kaki kiri dulu, keluarnya baru kaki kanan. Ini kadang terbalik-terbalik. Itu masih mending terbalik-terbalik Ustaz. Daripada tak ingat, udah mau keluar Ustaz, udah tak tahan lagi Ustaz. Sampai ke toilet belum duduk sudah pecah. Dari tadi sudah saya tahan Pak Ustaz. Rupanya muntah dia, muntah apa namanya? Iya, mincret dia Pak Ustaz. Jadi doa masuk ke toilet ini bukan hal biasa, tapi menggunakan ini. Sesungguhnya ya Allah saya benar-benar minta kepadamu ya Allah. Ini a'udzubika, saya berlindung kepadamu ya Allah, minal khubusi, berlindung. Sering kita baca kalau baca
Di sini kenapa tidak pakai syaitan? Kenapa tidak pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Karena setannya bukan setan biasa, setan khusus di toilet. Kenapa setan khusus? Karena di toilet kalau orang betul-betul tidak niatkan ibadah, larinya beda. Banyak orang dapat ide, pemikiran, solusi ketika sedang di toilet. Makanya orang Malaysia bilang toilet itu bilik apa? Nah, bilik termenung, itu tahu kan? Istrinya Ustaz Abbas, ini tahu. Di Malaysia itu namanya bilik termenung. Berapa banyak orang susah payah, kalau nggak galau stres, kalau nggak stres stroke. Kenapa? Pikiran banyak. Banyak orang, dan sebaliknya di toilet ini banyak orang yang punya ide. Dari mulai permasalahan yang terjadi di kelompoknya, di organisasinya, di RT, di rumah, bahkan dengan suaminya, itu dapat ide di toilet. Ada atau tidak seperti itu? Jadi kita masuk ke toilet ini bukan hal biasa. Makanya pakai menggunakan ini a'udzubika. Saya berlindung kepadamu ya Allah minal khubuthi. Tidak pakai syaitan. Karena ini pakai kotoran. Kenapa? Karena setan yang ada di toilet betul-betul setannya jorok. Hubus ini jorok, Bu. Bukan cuma kotor saja, jorok. Ibu tahu jorok bagaimana? Jadi setannya ini setannya luar biasa. Makanya laki-laki masuk ke dalam toilet disunahkan pakai peci penutup kepala. Perempuan juga begitu. Jadi bukan masalah kamu nih sejak ngaji ke toilet pun udah pakai jilbab. Bukan gitu. Setan itu suka menari-nari. Kau menari-nari, oh itu lagu Pak Ustaz. Menari-nari di atas kepala, bukan di atas penderitaan orang. Itu lagu Pak Ustaz, lagu dangdut. Jadi setan itu suka menari-nari di atas di sini pacaran. Makanya di sini disebut a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari setan betina dan setan laki-laki. Dan ini jamak bentuknya. Khubus ini jamak daripada kotoran. Jadi khaba'is juga begitu. Maka kita berlindung dari setan betina dan setan laki-laki karena setannya di toilet ini bukan setan biasa. Ingat ibu-ibu, hafal semua kan? Nah, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, dengan kerendahan hati saya, sungguh saya berlindung kepadamu ya Allah dari setan-setan betina dan setan-setan laki-laki. Betina dulu disebut karena nakalnya luar biasa setan itu. Di dalam umat manusia itu yang lebih banyak yang masuk surga itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Tapi didahului laki-lakinya Nabi Muhammad. Tapi di kalangan umat perempuan masuk duluan. Karena perempuan ini jumlah terbesar. Di surga yang banyak perempuan atau laki-laki? Perempuan. Begitu juga di neraka. Yang banyak jangankan neraka surga, di dunia banyak perempuan Pak Ustaz. Makanya laki-laki boleh itu nikah 4. Bukan itu maksudnya, tapi harus adil. Untuk mencapai adil ini tak semuanya bisa adil. Kenapa? Kalau masih ada sakit hati istri pertama itu bukan adil. Meskipun pemberiannya sudah adil, tak ada. Tak ada cerita perempuan itu bisa tak sakit hati kalau betul-betul memang dari didikannya. Tak ada perempuan yang bisa menerima. Betul kan Bu? Tak mau dimadu kan? Kalau diracun mau kan? Baik ibu-ibu, sampai di sini dulu. Silahkan, ini udah jam berapa ini? Karena nggak ada jamnya di situ. Sudah mau maghrib. Silahkan kalau ada pertanyaan, mau dalam tema ataupun tidak tema.